Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan tim guru IPS SMP Negeri 1 Kuanyar. Nama saya Pursiah MPD. Saya di SMP Negeri 1 Kuanyar ini mengajar ilmu pengetahuan sosial di kelas 7A, 7B, dan 7E, serta di kelas 8A dan 8B. Nama saya Supardi SPD, alamat Kuangaran. Di sini saya mengajar ilmu pengetahuan sosial di kelas 8B, 8E, dan juga mengajar di kelas 9B, 9C, dan 9A. Saya Tina Widianida, nama saya Nidesa Hanambara. Untuk di SMP Negeri 1 Kuanyar ini, saya mengajar IPS untuk kelas 7CD dan kelas 9A, kemudian kelas B dan E, 9D dan E. Saya Dinda Anggraini, alamat saya di Kuanyar Jawa. Saya mengajar mapel IPS kelas 8C. Inilah kami, tim guru IPS SMP Negeri 1 Kuanyar. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta. Peta. Sebelum jauh kita belajar mengenai apa itu peta, mari kita simak gambar berikut ini. Tahukah kalian tentang film kartun tersebut? Ya, film kartun tersebut adalah film kartun Dora Explorer. Apa yang Dora butuhkan ketika ia tersesat? Peta. Aku peta, aku peta, aku peta. Itulah yang selalu dinyanyikan Dora dalam setiap film-filmnya. Lantas, apakah peta tersebut? Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh dari permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya, yang digambarkan secara konvensional pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Tahukah kalian ilmu yang mempelajari tentang peta? Ilmu yang mempelajari tentang peta itu disebut dengan kartografi. Macam-macam atau jenis-jenis peta. Macam-macam atau jenis-jenis peta itu ada dua. Yang pertama, peta umum. Yang kedua, peta khusus. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan berbagai kenampakannya yang bersifat umum, yang meliputi bentang alam seperti gunung, sungai, laut, dan bentang sosial, budaya seperti pertanian, perkotaan, industri, dan lain-lain. Sedangkan peta khusus itu merupakan peta yang menampakkan suatu keadaan atau suatu kondisi khusus daerah-daerah tertentu. Misalkan kita ambil contoh peta persebaran hasil tambang. Karena di sini judulnya adalah peta khusus, maka yang dituliskan dalam peta tersebut adalah hanya sebatas persebaran hasil tambang saja. Bentuk-bentuk peta. Bentuk peta itu ada 3. Bentuk peta yang pertama yaitu peta planimetri, yang juga disebut sebagai peta dasar atau peta 2 dimensi. Seperti contohnya kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan contoh dari peta planimetri. Kedua, peta digital.
Peta digital merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau dalam bentuk CD-ROM, seperti gambar ini. Gambar ini merupakan contoh dari peta digital. 3. Peta stereometri, yang sering juga disebut sebagai peta timbul atau peta dimensi. Peta ini dibuat berdasarkan bentuk bumi yang sesungguhnya, seperti gambar yang ini. Itulah bentuk-bentuk dari peta. Fungsi peta. Yang pertama, sebagai penunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Peta juga bisa berguna untuk menunjukkan suatu arah, menunjukkan suatu lokasi, sehingga kita tidak tersesat dalam menunjukkan dan mencari sebuah lokasi. Kedua, untuk memperlihatkan ukuran jarak atau luas dan arah suatu peta di permukaan bumi. Dengan peta ini, maka kita akan mengetahui jarak atau luas suatu wilayah. Ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, sehingga tampak jelas dan terlihat. Misalkan adanya bentuk pulau, bentuk benua, bentuk gunung, bentuk samudera, semuanya dapat kita lihat dari peta. 4. Sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. Misalkan, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau yang kaya akan hasil tambangnya di Indonesia. Kelima, sebagai alat bantu peneliti atau ilmuwan sebelum melakukan survei. Peta ini digunakan untuk mengetahui kondisi suatu daerah yang akan diteliti. Misalkan, untuk mengetahui ketinggian suatu wilayah, bentuk buminya, curah hujannya, dan tinggi rendah kelembapan di daerah yang akan diteliti. Sedangkan yang keenam, sebagai alat untuk mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial, atau gejala geografis di permukaan bumi. Itu merupakan beberapa fungsi dari adanya peta. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur dari peta? Unsur-unsur yang ada pada peta, yang pertama itu ada judul peta. Judul peta biasanya berada di daerah paling tengah atau di daerah bagian tengah dan bagian atas. Dan judul peta biasanya dicetak dengan tulisan tebal. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Misalkan kita ambil contoh peta Indonesia. Karena judul peta tadi adalah peta Indonesia, maka isi dari peta tadi adalah wilayah-wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam negara Indonesia. Sehingga antara isi dan judul itu sinkron atau sama. Kedua, orientasi peta. Orientasi peta atau kita sering sebut dengan petunjuk arah pada peta. Adanya orientasi peta ini untuk menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta sehingga kita tidak akan kesulitan dalam membaca sebuah peta. Ketiga, ada simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya
untuk mempermudahkan penggunaan peta dalam membaca dan memahami isi dari peta. Misalkan, pada sebuah peta terdapat gambar segitiga berwarna merah. Hal itu menandakan bahwa daerah tersebut terdapat gunung berapi yang masih aktif. Keempat, garis koordinat. Garis koordinat merupakan garis khayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat ini penting pada peta karena untuk menunjukkan lokasi suatu wilayah berdasarkan letak astronomisnya, yaitu suatu wilayah berada di garis lintang berapa dan berada di garis bujur berapa. Kelima, inset peta. Inset peta merupakan peta kecil yang ada dalam suatu peta. Hal ini untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Keenam, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada peta. Ketujuh, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta, dan dari sumber ini dapat kita peroleh informasi pembuat peta yang bisa dinilai kualitas peta tersebut. Sedangkan tahun itu untuk menentukan apakah peta tersebut masih layak atau tidak layak untuk dibaca. Karena bisa terjadi peta yang kita baca itu sudah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah terjadi suatu perubahan bentuk wilayah. Sehingga jika itu terjadi, maka peta tersebut sudah tidak layak kita gunakan atau tidak layak kita buat sebagai petunjuk dalam lokasi wilayah. Kedelapan, itu ada skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak sesungguhnya. Jarak yang ada di peta menggunakan satuan cm, sedangkan jarak asli di lapangan itu menggunakan satuan kilometer. Macam-macam skala itu ada dua, ada skala angka dan skala garis. Skala angka merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan skala garis merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk garis. Cara menghitung skala peta. Jika yang ditanya adalah skala peta, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus skala sama dengan jarak yang ada di peta dibagi jarak sebenarnya. Misalkan, kota cinta dan kota kasih memiliki jarak pada suatu peta adalah 8 cm. Jika jarak sebenarnya antara kota cinta dengan kota kasih 160 km, berapakah skala peta tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Tadi diketahui jarak pada peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya 160 km, yang kemudian karena di sini yang ditanya adalah skala, jarak sebenarnya ini maka kita rubah satuannya dari kilometer menjadi sentimeter. Sehingga 160 km sama dengan 16 juta. Kemudian kita masukkan dalam rumus, yaitu 8 cm dibagi 16 juta cm.
kita sederhanakan dengan sama-sama membaginya 8. 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. 16 juta dibagi 8 hasilnya 2 juta. Sehingga kita peroleh skala petanya adalah 1:2 juta. Jadi, skala peta tersebut yaitu 1:2 juta. Jika yang ditanya adalah jarak sebenarnya, maka kita akan menggunakan rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Contoh, pada sebuah peta yang memiliki skala 1:10 juta, jarak antara kota A ke kota B adalah 5 cm. Berapakah jarak sesungguhnya antara kota A dan kota B tersebut? Diketahui tadi skala 1:10 juta. Jarak di peta 15 cm, sedangkan yang ditanya adalah jarak yang sebenarnya. Maka, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala, yaitu 5 cm dibagi 1:10 juta. Yang akhirnya kita akan menemukan hasil 50 juta cm. Karena yang di sini yang ditanyakan adalah jarak yang sebenarnya, maka satuan cm ini kita rubah ke kilometer. Sehingga 50 juta cm akan berubah menjadi 500 km. Jadi, jarak sebenarnya antara kota A ke kota B adalah 500 km. Sedangkan jika yang ditanya jarak pada peta, maka kita akan menggunakan rumus jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Contoh, diketahui jarak sebenarnya antara dua kota adalah 135 km. Jika terdapat sebuah peta dengan skala 1:1.800.000, maka berapakah jarak pada peta? Kita selesaikan bersama-sama, yaitu diketahui jarak sebenarnya 135 km, kita rubah menjadi ke cm sehingga menjadi 13.500.000. Skalanya 1:1.800.000. Kita masukkan pada rumus, yaitu jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Sehingga 1:1.800.000 kali 13.500.000. Yang akhirnya kita akan menemukan hasil 7,5 cm. Jadi, jarak pada peta tersebut adalah 7,5 cm. Itulah tadi beberapa cara untuk menghitung skala yang ada pada peta. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.